Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda yang soleh dan solehah? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Baik anandaku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Namun sebelum kita melanjutkan, Ustadz berharap agar mempersiapkan buku cetaknya, ya, tematik tema 6, buku tulisnya dan alat tulisnya masing-masing. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Tongkol jagung sebagai energi alternatif. Energi alternatif yang dimanfaatkan pada jagung adalah bagian tongkolnya sebagai bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar pengganti bensin yang ramah lingkungan. Selain bioetanol, tongkol jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai briket. Tongkol jagung yang dibuat briket ini bisa menggantikan minyak tanah dan gas. Proses pembuatan briket melalui 4 tahap, yaitu pembuatan serbuk, pengayaan, pencampuran serbuk, arang dengan zat pengikat, serta pengeringan dan pengemasan. Nah, anak-anakku di rumah tentunya yang Ustadz bacakan tadi adalah informasi-informasi yang penting pada teks yang kita bacakan tadi, pada teks tongkol jagung sebagai energi alternatif. Nah, masih ingatkah anak-anakku semua mencari informasi pada teks? Ya, mencari informasi itu sama halnya mencari berita. Nah, para reporter atau wartawan mencari informasi dengan panduan 5W dan 1H, ya, yakni what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, dari membuat kalimat tanya, ya, kita bisa menggali informasi dari sebuah bacaan atau peristiwa. Nah, itu untuk bagaimana caranya kita mencari informasi. Seperti itu. Lanjut. Ayo memahami. Sayangi bumi. Tanah di bumi kita semakin tercemar. Ya, penyebab tercemarnya tanah salah satunya adalah limbah plastik. Plastik baru bisa diurai dalam tanah setelah jutaan tahun mendatang atau lebih. Karena itu, sekarang banyak swalayan yang mengurangi penggunaan kantong plastik. Pencemaran tanah tidak hanya berakibat dari tanah itu, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih. Tanah yang tercemar tidak akan menyimpan air bersih. Selain itu, tumbuhan sebagai penyedia udara bersih juga tidak bisa hidup subur. Nah, manusia memiliki hak untuk menggunakan semua sumber energi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Namun, manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber energi yang ada. Selain menggunakan kantong belanja sendiri, cara lain untuk mengurangi sampah plastik misalnya sebagai berikut.
Yang pertama, mengurangi penggunaan sedotan plastik, mengurangi minuman instan, membawa botol minum dari rumah, membawa tempat makan dari rumah. Kita tidak hanya mengurangi penggunaan plastik untuk menyayangi bumi, menghemat penggunaan kertas juga termasuk menjaga bumi kita tetap hijau. Sebab semakin banyak menggunakan kertas dan tisu, kita semakin banyak penebang pohon. Akibatnya udara bersih akan sulit kita dapat. Ayo memahami. Anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang waktu sebelum dan sesudah? Nah, kali ini kita akan mengulangi kembali tentang waktu sebelum dan sesudah dalam hitungan jam. Nah, waktu sebelum itu rumusnya waktu sesudah kurang lama waktu. Waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Perhatikan contoh di bawah ini. Ibu memasak menghabiskan 1 briket tongkol jagung. Jika ibu mulai memasak pukul 8.00, 1 briket tongkol jagung akan habis selama 45 menit. Jam berapakah ibu akan selesai memasak? Nah, penyelesaiannya ya tadi diketahui pukul mulai memasak, ibu mulai memasak pukul 8.00. Nah, sedangkan 1 tongkol jagung akan habis waktu selesainya, lama waktunya maksudnya selama 45 menit. Nah, pertanyaannya ditanyakan jam berapakah ibu akan selesai memasak. Nah, di atas tadi ada rumusnya waktu sesudah ya. Kita pakai waktu sesudah. Waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Nah, waktu mulainya adalah pukul 8.00, kemudian ditambah lama waktu. Lama waktunya adalah 45 menit. Nah, bisa kita menambahkan waktunya. 08.00 ditambah 45 menit. Nah, ingat bahwa kalau kita mau menambah atau mengurangi waktu, maka jamnya harus sejajar dengan jamnya dan menitnya sejajar dengan menitnya. Ya, seperti itu. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 0 ditambah 4 sama dengan 4, kemudian titik ya. 8 ditambah 0 sama dengan 8, 0 ditambah 0, 0. Jadi, ibu selesai memasak pada pukul 08 lewat 45 menit. Seperti itu cara menyelesaikannya. Tugas yang pertama untuk memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas ya. Yang pertama, kerjakan ayo berhitung pada halaman 87 ya, nomor 1 dan 2. Pembelajaran 6. Ayo mengamati pengembangan biogas di Indonesia. Biogas merupakan energi alternatif yang berasal dari fermentasi bahan organik seperti limbah kotoran manusia atau kotoran hewan. Ada beberapa proses untuk mendapatkan biogas dari limbah kotoran. Sebelum mengolah limbah kotoran menjadi biogas, kita harus menyiapkan digester. Digester adalah bangunan utama yang berfungsi untuk menampung gas metana. Digester sebaiknya berada di dekat kandang agar limbah kotoran segar bisa langsung dimasukkan ke dalamnya. Langkah-langkah untuk membuat biogas dari limbah kotoran adalah sebagai berikut. Nah, anak-anakku semua di rumah silahkan menggarisbawahi ya langkah-langkah untuk membuat biogas dari limbah kotoran ya. Yang pertama adalah limbah kotoran dicampur dengan air hingga membentuk lumpur. Kedua, mengalirkan limbah kotoran berbentuk lumpur ke dalam digester melalui keran agar udara di dalam digester keluar. Ketiga, menambahkan starter untuk memfermentasi lumpur.
Keempat, membuang gas yang mengandung CO2 pada hari pertama sampai hari ke-8. Kelima, pada hari ke-14 gas sudah bisa dialirkan ke rumah-rumah melalui paralon dan digunakan untuk memasak. Beberapa daerah di Indonesia sudah menggunakan biogas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah sebagai berikut. Nah, anak-anakku juga bisa menandai ya daerah-daerah yang sudah menggunakan biogas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, daerah Desa Cepbeng, Bone di Sulawesi Selatan, Desa Penyabangan di Bali, Desa Medowo di Kediri, Desa Argosari di Malang. Nah, itu tadi beberapa daerah yang sudah menggunakan biogas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah energi alternatif biogas itu memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya adalah mendapatkan gas metan untuk kebutuhan sehari-hari, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar dari minyak bumi. Ampas pengolahan biogas bisa dimanfaatkan sebagai pupuk padat maupun cair. Penggunaan biogas sebagai bahan bakar dapat mengurangi penebangan pohon di hutan. Dan dengan mengolah limbah kotoran menjadi biogas, kita bisa mengurangi pencemaran sungai. Nah, anak-anakku juga bisa menandai atau menggarisbawahi kelebihan dari energi alternatif biogas. Baik, saya lanjutkan. Ayo menulis. Nah, di sini adalah langkah-langkah membuat biogas, daerah-daerah yang mengembangkan biogas, kelebihan penggunaan biogas. Nah, tadi Ustadz menyuruh anak-anakku semua menggarisbawahi ya dari langkah-langkah membuat biogas, daerah-daerah yang sudah menggunakan biogas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian kelebihan dari penggunaan biogas. Nah, kalian bisa menyalin di buku cetaknya masing-masing ataukah bisa juga menulisnya di buku tulisnya. Seperti itu. Ustadz lanjutkan ya. Ayo membaca. Waktu ibarat pedang. Jika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, suatu saat pasti akan menyesal. Karena itu, kita sebagai seorang muslim dan penerus bangsa di masa mendatang harus menggunakan waktu dengan baik. Perhatikan contoh di bawah ini. Seorang peternak mengumpulkan kotoran hewan untuk dijadikan biogas. Setiap hari, sapi-sapi itu bisa menghasilkan 10 kg kotoran. Setiap 1 kg kotoran menghasilkan biogas selama 5 jam. Nah, jika dalam sehari biogas itu digunakan selama 2 jam, berapa lama biogas itu dapat dipakai? Penyelesaiannya diketahui. Kotoran sapi sebanyak 10 kg. 1 kg kotoran untuk 5 jam biogas. 1 kg kotoran untuk 5 jam biogas. Setiap hari menggunakan 2 jam biogas. Ditanyakan berapa lama biogas itu dapat dipakai? Nah, jawabannya 10 kg itu dikali dengan 5 jam. 10 kg dikali dengan 5 jam. Ya, sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50 jam. Nah, 50 jam ini kemudian kita dibagi 2 ya. 50 jam dibagi 2 jam selama 2 jam. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, maka biogas bisa digunakan selama 25 hari. Nah, kita berlatih, ayo mencoba ya. Soalnya warung mie ayam Amanah menggunakan 1 tabung gas 12 kg untuk 3 hari. Berapa kilogram gas yang dibutuhkan warung mie ayam Amanah yang buka selama 27 hari? Cara menyelesaikannya, ya penyelesaian diketahui 1 tabung gas 12 kg digunakan untuk 3 hari. Ya, ditanyakan berapa kilogram gas yang dibutuhkan selama 27 hari? Jawabannya 27 ya dibagi 3 ya, 27 hari dibagi 3 hari
sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 ini kemudian kita kali, ya, kita kali 12. Tabung gas 12. 9 dikali 12 sama dengan 108. Jadi jumlah kilogram yang dibutuhkan selama 27 hari adalah 108 kilogram. Nah, semoga anak-anakku memahami dari penjelasan Ustadz, ya. Ayo memahami dari contoh di atas yang kita selesaikan tadi, kita bisa membuatkan rumus tentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencari lama waktu. Jika di dalam soal diketahui seluruh energi yang digunakan dan waktu pertama menggunakan, maka rumusnya adalah lama waktu sama dengan jumlah seluruh energi per energi yang digunakan, atau jumlah seluruh energi dibagi energi yang digunakan, kemudian ditambah waktu pertama yang digunakan. Kemudian yang kedua, mencari jumlah energi. Nah, jika di dalam soalnya diketahui lama waktu penggunaan awal dan energi yang digunakan, maka rumusnya adalah jumlah energi sama dengan lama waktu per waktu pertama yang digunakan dikali energi yang digunakan. Rumus sederhana ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kali ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua. Ya, tugas kedua, kerjakan ayo berhitung halaman 90 sampai halaman 91 dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, jika tugasnya sudah selesai, silakan dipoto lalu dikirimkan ke ustadz-ustazanya. Ataupun ada anak-anakku yang kurang dipahami dari pembelajaran kali ini, silahkan bertanya langsung atau menghubungi langsung ustadz-ustazanya. Ustadz lanjutkan. Ayo mengamati. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh sehat tidak hanya diperoleh dari makan, tetapi juga dari lingkungan sehat dan bersih. Lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya akan menimbulkan bibit penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan lingkungan untuk kita. Pepohonan menghasilkan udara bersih, sungai yang mengalirkan air jernih, matahari bersinar cerah menerangi bumi. Itu semua harus kita jaga, sebab menjaga lingkungan menjadi bersih adalah kewajiban kita. Dan dengan menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan hak sebagai manusia yang sehat. Nah, perhatikan gambar di bawahnya. Di situ ada gambar menyiram tanaman, kemudian gambar yang kedua menebang pohon, dan yang terakhir limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Nah, tentunya anak-anakku semua tahu ya, yang mana sikap yang menjaga lingkungan dan sikap yang tidak menjaga lingkungan. Nah, tentunya yang gambar pertama ini adalah menyiram tanaman, ya tentunya sikap yang menjaga lingkungan menjadi bersih. Ya, menjaga dan merawat. Nah, sedangkan yang gambar yang kedua dan yang ketiga, ya tentunya di situ gambar yang tidak menjaga atau merawat lingkungan, maka justru mencemari lingkungan, ya. Nah, yang kedua ini, gambar yang kedua ini menebang pohon. Nah, ketika menebang pohon, banyak yang menebang pohon, maka akan berdampak pada lingkungan. Salah satunya adalah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, ya, dan lain-lain. Nah, yang gambar yang ketiga adalah limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Nah, tentunya akan lebih mencemari lingkungan, khususnya di sungai itu. Nah, akibatnya akan terjadi banjir dan lain-lain. Seperti itu. Hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap sehat?
Nah, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, membiasakan membersihkan rumah, membersihkan selokan-selokan, melakukan langkah 3M, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, mengubur barang-barang bekas. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan, dan banyak hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Nah, kemudian mengapa kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, agar lingkungan menjadi lebih sejuk, agar bebas dari polusi udara, agar air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, kemudian agar lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ini hanya beberapa ya. Tentunya ada alasan-alasan lain yang lain mengapa kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Kemudian apa akibatnya jika tidak menjaga lingkungan tempat tetap bersih? Jawabannya, akibatnya akan merugikan diri kita sendiri karena lingkungan menjadi tidak sedap, tidak enak jika tidak bersih. Pasti ada bau atau aroma yang tidak sedap, juga dapat menyebabkan banjir karena saluran-saluran air tersebut tersumbat akibat kotor, penuh sampah, merusak lingkungan alam seperti tanaman, pepohonan, menimbulkan berbagai pencemaran dan lain-lainnya. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan tempat tinggal, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan penanaman kembali atas penebangan pohon yang dilakukan, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa merusak lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi, dan lain-lainnya. Nah, hak kita terhadap lingkungan tempat tinggal, yang pertama berhak mendapatkan lingkungan, udara, air yang rapi, bersih, dan sehat. Berhak memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya, menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan, berhak memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman, tidak bising ataupun rawan kejahatan, dan lain-lainnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Nah, Ustadz mengingatkan kembali karena wabah COVID masih melanda negeri kita, maka Ustadz mengingatkan kembali selalu menjaga jarak, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sering memakai hand sanitizer, kemudian jaga daya tahan tubuhnya, dan makan makanan yang bergizi, dan tentunya stay at home. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz jelaskan tadi mudah dipahami dan bermanfaat tentunya. Dan jika anandaku semua masih kurang mengerti, silakan bertanya langsung kepada ustadz-ustazanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran ini. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.